Halo, saya Made Agus Darmiko, panggil Solar. Pendidikan lulusan ISI Yogyakarta. Sekarang saya menetap di Bali sebagai pengangguran. Seniman. Halo, saya Aga. Saya sempat berkuliah di ISI Yogyakarta angkatan 2009 ya. Terus sekarang balik ke Bali dan menetap di Bali. Sekarang kegiatan di Bali sama Aga aktif di Black Menu. Kemarin terakhir proyek bersama beberapa teman-teman seniman di Bali yang di bagi menggibung itu. Terus kesibukan pribadi sih ya belajar melukis tradisi Bali ya, karena aku balik ke Bali untuk nggak tahu aku mau ngerjain apa sebenarnya, karena masih blank dan buta peta lah istilahnya. Aku secara mendasar aku suka melukis, jadi aku belajar secara teknis tradisi Bali secara pribadi aja sih. Sekarang ya sibukannya sama Black Menu gitu aja. Ya, kalau aku sendiri semenjak balik ke Bali, di kampung aku sempat ngajarin anak-anak muda di kampung untuk ya belajar sedikit teknis khususnya di kayu. Terus kesini ke Ubud, ngobrol sama teman-teman di sini di Ubud, teman-teman seniman di sini, terus melakukan beberapa proyek seperti yang diceritain sama Solar tadi. Terus sekarang juga masih belajar interior juga, bikin beberapa furniture kayu. Dan sekarang fokus di Black Menu juga. Ya, Waton tuh kolektif teman-teman seniman di Jogja. Kita ada 4 orang, ya, 4 orang, 2 orang dari Jakarta dan kita dari Bali, aku dan Solar, dan sama-sama juga kuliah di ISI Yogyakarta dulu. Waton kolektif yang menggunakan media masakan tradisional. Makanan yang jelas pasti enak. Pasti harus enak. Terus, hukum makanan harus enak. Terus karena kita pendidikannya seni, lebih membicarakan ke visual, tapi tanpa mengesampingkan si makanan itu yang harus enak. Jadi kita fokusnya awalnya memang ke visual si makanan, bagaimana menarik visual itu menarik orang untuk bikin merasakan gitu. Terus orang ke Waton itu bukan sekedar cuman makan, tapi mereka mendengarkan cerita kita, menikmati sebuah karya seni menurutku, dengan deskripsi, dengan pengantar yang kita jelaskan sebelumnya. Dan menariknya di sebuah makanan, mereka bisa menimbulkan topik-topik yang menarik. Dan ketika makanan yang kita sajikan itu membuat mereka nyaman gitu. Sebenarnya pergaulan sih, kita awalnya aku sama Aga gitu di Jogja merasa capek aja bergaul ke setiap lingkaran di Jogja. Kenapa kita nggak menarik mereka untuk datang ke tempat kita untuk mendapatkan obrolan itu sebenarnya awalnya. Kita punya pengalaman ke Jepang, kemana gitu, kita melihat ketika kita makan itu, kita baru sampai itu meja sudah dihias, ada vibe, ada rasa yang aku tangkap sana. Aku sudah merasa sangat senang ketika duduk di meja itu. Sebelum kita makan pun, wih, ini kok romantis, atau merasa takjub, atau dari bunga yang ditaruh atau daun yang ditaruh, itu aku merasanya ini apa ya gitu, ini apa sih gitu. Terus ngobrol sama teman-teman di Jogja, teman-teman di tongkrongan, aku cerita aku mau bikin seperti ini. Nah, ada masukan dari mereka, kritik dan masukan aku terima, terus terjadilah Waton seperti itu. Waton sampai keliling Jakarta kan, sampai ke Tualen, itu take over Tualen gitu. Ini apa dulu take over Dingdong di Kemang ya. Tualen. Festival Artboard. Ya di Lampung itu ya, terus di Jepang Sisibit Film Festival. Terus kita di Bandung ya sempat di Omnium. Ya. Berapa usia Waton dulu? Waton 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun udah gitu ya. Ya itu prosesnya kamu
berapa tahun Prosesnya sebelum terjadi waton lama sekali prosesnya, kita ngobrol-ngobrol dapat masukan dari teman-teman. Awalnya itu kita mau bikin pameran exhibition yang ada makanannya gitu. Cuman ekspektasinya juga nggak seperti itu ya. Sebenarnya tiba-tiba kayak momennya dapat pas itu langsung. Iya. Tujuannya juga bukan buat orang-orang biasa gitu, emang tujuannya buat teman-teman seniman, musisi dan ya itulah. Harus reservasi dulu kan. Ya, harus reservasi. Gitu ya. Eksklusif. Kayak saya makan di bintang 5 kan. Iya gitu kan. Kita ngomongin gini, rasa sebuah makanan harus dirasa secara harfiah gitu. Tapi kita memainkan perasaannya si yang audien untuk menimbulkan rasa yang mereka ada perasaan harusnya sebelum mereka merasakan sesuatu. Ya kan menunya itu sendiri orang yang mau datang itu kan nggak tahu menunya apa. Kita kayak ngasih surprise ke mereka karena aku sendiri yang masak. Aku selalu pengen bereksperimen di bahan makanan itu sendiri. Kalau ngomongin latar belakang di Waton, ya oke, Waton bergerak di bidang di makanan bilang itu ya karena outputnya makanan. Sebenarnya aku sendiri itu aku bekerja sama seniman Jepang sebagai asistennya selama 5 tahun. Sebenarnya basicku itu sendiri adalah bergerak di teknis pengerjaan sebuah karya. Sebenarnya itu aku terbiasa seperti Waton sendiri, aku juga bikin itu sendiri. Aku bikin dari talenannya, apanya semuanya aku bikin sendiri. Display atau ruangnya itu pun aku bikin sendiri. Nah, ketika kembali ke Bali, kenapa menjadi Black Menu? Seperti yang aku bilang tadi, awal aku balik ke Bali di pandemi yang bikin aku balik ke Bali. Dan itu pun sebenarnya aku nggak mau balik, tapi ya karena keadaan ya aku harus balik. Terus kalau aku masak lagi, kayaknya aku pikir enggak deh, aku bilang untuk di Bali. Waton udah klimaks di sana. Karena ya Waton klimaks. Aku nggak mau jadi. Menurutku Waton posisinya sedang oke lah, sedang. Aku nggak mau itu menjadi dituhankan Waton. Aku nggak mau seperti di-cut itu. Setelah di sana. Itu di-cut Selain aja. pandemi dan yang lain-lain ya, momennya aja sih. Ya awal-awal pandemi aku juga ngelihat banyak orang yang tiba-tiba berjualan bumbu. Aku pikir itu menjual Tuhan bagiku ya. Tuhannya mereka ketika mereka nggak tahu kayak mereka menjual. Aku nggak mau seperti itu. Aku pengen yang lainnya apa. Ya aku berarti aku nggak bakal masak lagi ya. Cuman di sini aku lebih pengen menggali maksudnya potensi diriku sendiri apa aja sih. Aku pengen bisa ngapain aja sih gitu. Nah, berpikir ngobrol di sini. Terus tercipta Black Menu. Mendapat bisikan alternatif ya, bisikan aku mendapat sebuah bisikan Black Menu hitam gitu kan. Kalau bilang menu apa aja menurutku, kalau disangkut pautkan sama makanan ya menu itu menjadi makanan, tapi aku bilang ini menu ini apa aja, nggak hanya makanan. Kenapa hitam? Ya apa aja, belum tahu nih apa aja, karena aku pikir seperti aku bilang tadi, aku pengen menggali potensiku itu apa gitu melalui Black Menu. Hitam tuh gara-gara gelap gitu. Enggak sih, enggak gelap, bukan hitam. Kalau misalkan gitu kan harusnya putih dong. Ya, Black menurutku gini, gampang tuh membelokkan ya. Balik ke Bali nih, aku balik ke Bali. Ya seperti tadi kita nggak tahu peta buta nih di Bali menurutku. Ya, mewakili buta. Hal itu hitam. Kita nggak tahu Black Menu ini mungkin nanti sebuah media loncatanku atau sebagai apa belum tahu. Jadi menu itu menurutnya jadi banyak pilihan. Dalam hal ini dari bisa jadi di kesenian atau di hal lainnya sebagai pilihan. Ya Black ya tempat pandangan kita yang belum tentu, belum tahu lah arahnya gitu, kasarnya gitu. Menurutku sekarang ya masih kita Black itu ya sebuah ruang aja, menjadi sebuah ruang. Karya Black Menu yang sudah hadir di Bali. Wih, karya, kalau ngomongin karya ya cuman itu kemarin satu Kadapat. Kita collab sama Kadapat itu si Peti Due Praksi Epos, kita membawa konsep ngejot. Kita collab lagi karena aku menguasai di teknis ya, kita collab lagi dengan seniman-seniman muda di Bali.
kita membawa konsep ngejot tuh bisa diartikan sharing ya, maksudnya konsep ngejot kalau dibalikan ngejot ketika punya hajatan kita saling ngejot. Nah di sini kita collab sama seniman-seniman muda di Bali untuk ngejot gagasannya ke Black Menu. Mereka punya gagasan apa, kita obrolkan. Kita sebagai Black Menu gimana nih cara memvisualkan, mewujudkan si gagasan ini, gimana sih gitu. Mungkin di luar dari karya-karya si seniman itu sendiri ya, mungkin mereka udah pernah bikin apa-apa. Nah sekarang aku pengen mengemas itu berdasarkan pengalaman atau teknis yang aku punya, seperti itu. Kalau jadi seperti apa? Sebenarnya Black Menu gini, menawarkan proses. Ya, kita menawarkan proses. Ada hal yang menurutku kadang dilupakan dalam sebuah pameran atau sebuah karya seni, prosesnya. Menurutku yang lebih penting untuk bisa menyampaikan pesan apa yang ingin disampaikan di sebuah karya seni itu prosesnya jangan dilupakan, jangan terlewatkan. Jadi dalam Praxi Epos si Black Menu dengan dua kolaboratornya itu ingin presentasikan sebuah proses dan hasilnya gitu. Nah, apa yang terjadi di proses itu nanti kita juga bakal eksperimen di sana. Di Praxi Epos, Black Menu bakal memindahkan studionya ke venue, ke acara. Nah, di sana kita kan acaranya 2 bulan nih. Jadi ada 2 kolaborator, 2 seniman. Satu bulan itu 1 seniman. Kita memindahkan studio kita ke sana, alat-alat semua ke sana. Dari gagasan si seniman itu yang udah diberikan ke kita bedah, kita obrolin, kita diskusiin di sana. Jadi dalam 1 bulan, 2 minggu pertama itu kita berproses. Proses itu yang ngobrol, diskusi, entah kita mau menggunakan bahan apa, visualnya bahkan seperti apa, kita proses di sana. Dan itu bisa dilihat sama audiens, semuanya bisa dilihat di audiens. Selama berproses itu, ruang itu menjadi studio kita. Dalam satu ruang itu kita menjadikan itu studio kita untuk berproses. Nah 2 minggu terakhir baru kan sudah jadi karyanya kita display, itu menjadi ruang pamer, dan nanti bisa ada workshop, diskusi seperti itu. Ya, senimannya satu Agus Mediana dan Gusti Dalem. Jadi Agus Mediana itu dia basicnya pelukis sebenarnya, cuman akhir-akhir ini dia tertarik lebih banyak melakukan eksperimen kinetik, cahaya, terus multi material lah, seperti itu. Kalau Gusti Dalem dia menggunakan media tanah keramik, jadi dia seniman keramik. Jadi tapi lebih ke sekarang sedang mengeksplor bahan-bahan lokal. Ya, keramik. Dia menggunakan tanah dari lokal. Bali. Nah, sebenarnya si konsep awal si karya collab ini kita memilih orang yang jauh banget dari lingkungan kita sebenarnya. Tapi karena saking itu tadi kita masih meraba-raba di Bali dan siapa dengan waktu yang menurutku nggak cukup lah untuk melakukan hal itu, ya simulasinya aku bikin sama si Cupruk ini untuk bisa bereksperimen. Dan karena Gusti Dalem itu juga salah satu hasil meraba kita dengan mencoba dengan orang yang jauh banget dari kita. Ini kan ada 2 pendekatan berbeda nih di antara senimannya. Nanti itu bisa bagi Black Menu bisa membandingkan seberapa fix lah itu karya ketika kita berkarya dengan orang yang memang secara emosional kita kenal, dengan orang baru yang kita tahu cuma gagasan dan apa gitu, misalnya belum bertemanannya belum seperti Cupruk gitu. Itu nanti bisa kalau Gusti Dalem, kalau Gusti Dalem aku tertarik karena dia menggunakan media tanah. Aku pengen dapat sebuah tangan aja tanah nih. Aku bisa ngapain sih dengan media tanah ini, dari gagasannya dia yang biasa menggunakan tanah seperti itu. Aku memandang ini sebuah momen ya, tapi itu momen memang buat si Black Menu untuk memperluas jaringan, membuka peta itu lagi. Jadi kita setiap tawaran apapun kayak akan kita lakukan mungkin untuk membuka jalan gitu. Nah, salah satunya ya si Praxi Epos ini karena kedekatan dengan si
dapat awalnya, terus ke Fauzi mungkin kita merasa klop dengan pola pikir Ya, kita banyak ngobrol lah ya. Ya itulah. Tahu juga Pak Fauzi sendiri Black Menu langsung ayo aku ada project gini gitu dia. Ayo, aku kan suka aja. Sip, itu aja deh. Mantap. Mantap.